Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 MITarbiyah Syarifah semua pagi hari ini? Semua sehat? Nah, semoga anak-anak mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, ketemu lagi sama Bu Saro. Di sini Bu Saro mau melanjutkan pembelajaran materi fikih semester 2. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga anak-anak nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya anak-anak, kita melanjutkan materi fikih, yaitu bab 2 anak-anak tentang ibadah haji. Apa anak-anak? Ibadah haji. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar apa sih ibadah haji itu, apa sih artinya haji itu. Mungkin anak sudah bisa, sudah kelas 5, sudah mulai sejak TK anak-anak sudah melaksanakan manasik haji. Ya, ibadah haji itu anak-anak yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah. Di mana Ka'bahnya? Di kota Mekah. Di sebelahnya ini ada gambar anak-anak, coba dilihat. Nah, itu adalah tempat nanti anak-anak kalau melaksanakan ibadah haji. Ya, ada gambar di kota Mekah yang tengah-tengah itu ada Ka'bah. Nanti itu dikunjungi oleh orang ibadah haji. Lebih jelasnya anak-anak saya terangkan lagi ya. Selanjutnya yaitu apa itu ibadah haji? Yaitu saya lebih jelasnya, ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Rukun Islam ke berapa anak-anak? Kelima. Ibadah haji itu adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi 1 tawaf, 2 sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya anak-anak ya, coba nanti saya terangkan satu persatu. Coba didengarkan. Ini adalah penjelasan tentang ibadah haji. Nah, ibadah haji termasuk rukun Islam yang kelima. Oke, selanjutnya yaitu sekarang hukum haji. Karena hukum haji. Hukum haji itu mengerjakan ibadah haji, hukumnya wajib ain. Apa? Wajib ain. Sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya, yaitu hukum ibadah haji bisa ya meneladani sunnah makruh, karena pada saat melaksanakan ibadah haji bahkan haram karena niatnya pergi untuk ibadah haji itu untuk membuat kerusakan negeri Mekah. Ya, dimaksud di sini hukumnya haji itu anak-anak seumur hidup itu sekali. Kalau yang kedua itu hukumnya sunnah. Kalau melaksanakan beberapa kali Bu Saro itu hukumnya sunnah. Bagaimana belum haji kita melaksanakan apa ya anak yang biasanya orang-orang itu melaksanakan dulu apa? Nah, itu boleh anak-anak ya, boleh. Tapi hukumnya lain. Kalau habis haji itu hukumnya sunnah. Kalau belum melaksanakan haji beda ya. Harus seumur hidup sekali. Ada yang makruh. Makruh kan apa? Mungkin ya anak kecil belum memenuhi syarat, itu hukumnya makruh. Ada yang haram. Mungkin orang-orang itu pada waktu melaksanakan perbuatan di tanah suci berbuat yang dilarang oleh Allah. Nah, itu hukumnya haram. Ya anak-anak, itulah yang dimaksud dengan hukum haji. Oke, selanjutnya anak-anak yaitu supaya anak-anak lebih mantap bahwa haji itu wajib. Di sini ada firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97. Coba dibaca, didengarkan, udah dibaca bersama-sama anak ya. Ya, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin
Ya anak-anak, itulah adalah firman Allah surat Al-Imran ayat 97. Di sanalah terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Makam siapa? Nah, makam Ibrahim. Di sana nanti di kota suci ada anak bisa melihat makamnya Ibrahim. Barang siapa yang masuki Baitullah. Apa yang dimaksud Baitullah adalah rumah Allah, yaitu rumah yang suci di kota Mekah. Ya, amanlah dia. Ya. Dan diantaranya kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu ya mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari atau kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya, maksudnya firman di sini kalau sudah mampu kita harus melaksanakan ibadah haji. Ya. Harus melaksanakan ibadah haji. Kalau belum mampu tidak diwajibkan oleh Allah. Dikhawatirkan nanti tidak punya uang, nanti uangnya itu diperoleh dari bisa utang di tetangganya untuk ambil bank, nah, itu tidak boleh. Kalau sudah melebihi uangnya, sudah mampu betul-betul, ya itulah diwajibkan haji. Selanjutnya anak-anak, nah itu sekarang di sini ada macam-macam haji. Yang satu haji kiran, dua haji ifrat, tiga haji tamattu. Ya, ada 3 macam-macam haji anak-anak yang harus dijelaskan di sini, yaitu yang pertama haji kiran. Haji kiran yaitu seseorang yang melakukan ibadah haji dan umroh secara bersamaan sehingga ia tetap berada dalam keadaan ihram hingga selesai manasik hajinya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini pengertian haji kiram ya. Sekaligus melakukan ibadah haji dan umroh anak-anak ya. Pada waktu itu memakai baju ihram. Nanti kalau tanya apa Bu Zahra baju ihram itu di mana? Nanti saya jelaskan. Dah sendiri anak-anak ya. Itu adalah namanya haji kiram. Haji ifrat. Haji ifrat itu yaitu seseorang yang berihram, berihram, tahu anak berihram memakai baju putih lah anak ya, untuk melaksanakan ibadah haji saja. Dia tidak bertahallul dan ihramnya sampai dia selesai melaksanakan manasik hajinya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu dinamakan haji ifrat, yaitu seseorang yang berihram untuk melaksanakan ibadah haji saja ya. Dia tidak bertahallul ya, itu namanya haji ifrat. Yang ketiga yaitu haji tamattu. Apa sih haji tamattu itu anak-anak ya? Seorang yang berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan haji, kemudian dia bertahallul dan ihramnya dengan memotong rambutnya, dan ia tetap dalam keadaan halal sampai datangnya hari tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah itu berihram untuk melaksanakan haji. Itu adalah anak haji tamattu, yaitu kita masih memakai baju ihram, dia itu melaksanakan umroh ya pada waktu bulan haji, dan dia bertahallul. Tahallul itu apa anak ya? Memotong rambut ya. Syaratnya sedikit saja tidak apa-apa, 3 helai syaratnya nggak apa-apa, dan ia tetap keadaan halal sampai datangnya hari tarwiyah. Hari tarwiyah tanggal berapa anak-anak? Tanggal 8 Dzulhijjah. Oke, selanjutnya saya lanjutkan syarat-syarat haji. Nah, kalau mau pergi haji itu ada syarat-syaratnya anak-anak. Bukan semua orang boleh pergi haji ya. Insya Allah syarat-syarat haji itu ada 6 anak-anak ya. Ini yang harus dilaksanakan ya, termasuk rukunnya, yaitu 1 beragama Islam. Apa? Beragama Islam. Apa sih? Pengertian beragama Islam adalah syarat sah haji seorang bukan muslim meskipun ritual haji itu tidak dianggap sah ibadahnya. Selain orang Islam tidak sah melaksanakan haji. Bolehkah Bu Zahra? Boleh, tapi hajinya tidak sah. Itu syarat-syarat haji. Yang kedua yaitu berakal sehat. Ya, berakal sehat di sini adalah waras, normal, dan tidak hilang ingatan. Itu berakal menjadi syarat wajib dan juga syarat sah dalam ibadah haji. Ya,
Nah, dimaksud berakal sehat ini orang itu sehat, tidak gila, ya. Orangnya itu normal, tidak sakit, tidak kehilangan akal. Itu yang boleh melaksanakan ibadah haji. Oke, selanjutnya yang ketiga anak-anak yaitu balik. Mungkin anak-anak balik atau dewasa sudah, kemarin sudah saya terangkan, mungkin sudah mengerti pada waktu ngaji kitab Safina tentang balik, ya. Balik itu merupakan syarat wajib, ya, bukan syarat sah haji. Maksudnya anak kecil yang belum balik tidak dituntut mengerjakan haji meskipun dia memiliki harta yang cukup untuk membiayai perjalanan hajinya. Namun seorang anak yang belum balik sudah berangkat ke tanah suci kemudian menjalankan ritual, maka hukumnya sah dalam pandangan syariah. Menurut pandangan syariah itu sah anak kecil, ya, meskipun belum balik. Nah, balik itu kira-kira anak-anak sudah paham, ya, dimulai usia 9 sampai 15 tahun. Dengan ciri-cirinya kemarin sudah terangkan, kalau anak laki gimana, kalau perempuan gimana. Mungkin anak sudah paham. Oke, selanjutnya yang keempat, merdeka. Anak-anak merdeka, yaitu bukan budak atau hamba saya. Merdeka adalah syarat wajib haji. Syarat wajib haji bukan syarat sah. Dengan begitu berarti seorang budak tidak diwajibkan mengerjakan ibadah haji. Namun bila tuannya mengajak ia melaksanakan ibadah haji dan ia menjalankan semua syarat rukun serta wajib haji, hukum haji yang dilaksanakan sah menurut hukum agama. Ya, itu anak-anak pengertian dari merdeka, ya, anak-anak. Selanjutnya yang kelima yaitu istita'ah atau mampu. Terkait mampu secara fisik, minimal kondisi kesehatannya prima karena pelaksanaan ibadah haji itu membutuhkan kemampuan fisik yang kuat, ya. Sedangkan mampu secara harta, spiritual, visional, harta minimal yang dimiliki seseorang agar dianggap mampu secara finansial adalah yang mencukupi biaya perjalanan, bekal makanan selama perjalanan, pakaian, biaya atau hidup selama di tanah suci, ya, dan biaya untuk perjalanan kembali. Itulah adalah mampu dari segala-galanya. Kalau mampu uang saja, kalau kondisinya tidak memenuhi syarat, itu tidak boleh. Maksudnya harus mampu dalam segala-galanya, ya, fisik, ya, uang, ya, segala-galanya, ya. Itulah adalah syarat-syarat haji yang kelima. Ya, oke. Selanjutnya anak-anak, yaitu di sini ada mikot haji. Pasti mikot haji itu? Mikot haji itu adalah merupakan tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk untuk memulai haji. Nah, itu namanya mikot haji. Pintu untuk memulai haji atau umroh setelah mengambil mikot jamaah menuju Baitullah dari mulai berlaku larangan saat berpakaian ihram. Ya, itulah adalah mikot haji. Oke, selanjutnya mikot haji itu anak-anak dibagi menjadi dua, yaitu satu mikot zamani, yang kedua mikot makani. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian dari mikot zamani adalah batas waktu melaksanakan haji, itu namanya mikot zamani, yang dimulai sejak tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Mikot zamani merupakan ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, sementara untuk umroh mikot zamani berlaku sepanjang tahun. Yang kedua, mikot makani, yaitu merupakan batas tempat untuk melalui ihram haji dan umroh. Ya, mikot makani itu melalui ihram haji atau umroh. Pengertian lainnya bisa berarti ketentuan tempat mana seorang jamaah haji dan selanjutnya. Oke, selanjutnya anak-anak rukun haji. Pasti anak rukun haji itu ada berapa ya? Ada 6. Yang satu coba dilihat gambarnya. Yang ini adalah ada gambar berpakaian ihram. Apa anak? Berpakaian ihram. Ihram adalah niat berhaji dari mikot. Selain melafazkan talbiyah haji ihram, juga ditandai dengan memakai pakaian ihram yang berwarna putih, bersih, serta tidak berjahit. Pakaiannya tidak berjahit, hanya
berlaku bagi jamaah laki-laki. Mungkin anak-anak sejak kecil sudah melaksanakan manasik haji, bagaimana ya baju ihram itu kalau laki-laki kainnya tidak berjahit ya, situlah di selembungnya bagaimana cara tidak bisa gak iso melorot caranya ya opo. Nah, insya Allah sudah mengalami ya. Itulah adalah rukun haji nomor 1 yaitu ihram. Yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah, yaitu melalui berkumpulan jamaah haji di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ya, 9 Dzulhijjah dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Itu adalah wukuf. Sedangkan wukuf itu anak-anak dilakukan di dalam daerah Arafah, bukan di kota suci Mekah tapi di luar, yaitu di Arafah. Yang kedua dilakukan hingga terbenam matahari. 2. Sunnah wukuf. Ada sunah-sunahnya ya nak ya. Melakukan salat duhur dan asar. Mendengarkan secara khidmat khutbah Arafah. Memperbanyak zikir, doa atau membaca Al-Quran. Itu adalah sunnah wukuf ya. Coba anak-anak dilihat, ingin tahu di mana pusara wukuf itu. Wukuf itu tempatnya di padang Arafah. Coba dilihat gambarnya anak-anak ini ya. Gambar wukuf ya anak ya. Coba dilihat ya. Gambar wukuf di padang Arafah. Ya tempatnya seperti ini ya. Tidak ada gak seperti di kota Mekah ya. Ada tenda-tendanya sendiri. Panas seperti itu ya di padang Arafah, cedak danau. Nah, itulah tempat wukuf. Besok anak-anak kalau melaksanakan ibadah haji insya Allah tahu sendiri. Yaitu selanjutnya tawaf. Pasti tadi tawaf merupakan salah satu rukun haji umroh yang ketiga, yaitu syarat-syarat tawaf: 1. Suci dari hadas. 2. Suci dari najis pada badan dan pakaian. 3. Yaitu menutup aurat. 4. Dimulai dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad yang ada di salah satu sudut Ka'bah. Yang kelima, mengirimkan Ka'bah ya, dan perjalanan ke depan. Itu adalah syarat-syarat tawaf. Gimana caranya syarat tawaf di sini? Coba dilihat anak-anak, ada gambar tawaf. Tawaf itu ada di kota Mekah, di tengah-tengah itu ada gambar Ka'bah. Mungkin anak-anak itu mengelilingi Ka'bah ini dengan 7 kali ya. Itu namanya tawaf, mengelilingi Ka'bah dengan mengucapkan talbiyah. Mungkin anak-anak sudah bisa ya bacaannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata. Nah, itu nanti anak insya Allah bisa ya sampai 7 kali. Itu namanya tawaf ya anak-anak ya. Apa anak-anak? Tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Nanti kalau sudah dekat ke Ka'bah, dia memegang Ka'bah, mencium Ka'bah dengan berdoa itu ya. Selanjutnya macam-macam tawaf, ada tawaf kudum, ada tawaf tahawuf. Nah, tawaf kudum itu disebut juga sebagai tawaf dukhul, adalah tawaf yang dilaksanakan sesampainya Anda di kota Mekah ya. Dan tawaf ini hukumnya sunnah anak-anak. Kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa tawaf kudum ini. Yang kedua tawaf tahawuf. Tawaf tahawuf adalah tawaf yang dapat dilaksanakan kapan saja ya, berfungsi sebagai ganti sholat tahiyatul masjid. Nah, tawaf tahawuf ini anak-anak, barangkali anak-anak masuk ke masjid tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ini penggantinya dia ya melaksanakan tawaf tahawuf ya, paham anak-anak? Oke. Selanjutnya yaitu ada lagi tawaf ibadah. Ibadah itu tawaf ziarah atau tawaf rukun. Yaitu tawaf ini merupakan salah satu rukun haji, sehingga kita tidak dilaksanakan maka hajinya menjadi batal. Nah, anak tawaf ibadah ini kalau tidak dilaksanakan berarti hajinya batal ya. Diutamakan pada tanggal 10 Dzulhijjah sesuai melempar jumroh akobah
dan tahallul atau mencukur rambut. Setelah itu tawaf ibadah juga sebaiknya dilaksanakan sebelum berakhirnya hari-hari tasyrik. Mungkin anak-anak sudah tahu hari tasyrik itu tanggal berapa saja. Ya, tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik ya. 13 Dzulhijjah. Sekarang selanjutnya tawaf wada. Apa sih tawaf wada itu? Tawaf wada adalah perpisahan yang biasanya juga disebut sebagai tawaf sadar, yaitu tawaf kembali. Disebut sebagai tawaf kembali karena setelah itu para jamaah haji akan meninggalkan Mekah dan kembali ke tempatnya masing-masing. Hukum tawaf ini adalah wajib, sehingga apabila Anda tidak melaksanakan tawaf ini, maka harus membayar dam atau denda. Mungkin dikenakan denda berupa menyembelih unta, kambing, itu damnya anak-anak. Ya, itu adalah kalau tidak melaksanakan tawaf wada. Oke, selanjutnya anak-anak, sunnah pada saat melaksanakan tawaf yaitu ada 5. Dalam melaksanakan tawaf ada beberapa sunnah, yaitu dapat dilaksanakan oleh para jamaah haji atau umroh. Diantaranya sebaiknya tawaf ini dilaksanakan dengan berjalan kaki ya, kecuali bagi para jamaah umroh yang memiliki kondisi yang lemah atau sakit boleh memakai sepeda yang ada sepeda roda itu ya. Nah, itu boleh ya untuk membayarnya. Kalau tidak sakit ya jalan kaki saja. 3, mencium hajar aswad. Apa sih hajar aswadnya? Setiap kali melintasnya, namun apabila tidak bisa mencium hajar aswad, para jamaah haji umroh pun dapat memberi isyarat mencium hajar aswad. Pada saat itu puncak musim haji jamaah berusaha untuk mencium hajar aswad ini. Hal ini membuat jamaah agar kesulitan untuk bisa mencapai hajar aswad tersebut ya. Berjalan cepat pada putaran 1-3 dengan berjalan biasa pada putaran 4-7, yaitu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah selesai melaksanakan tawaf. Jangan lupa ya, selesai melaksanakan tawaf, sholat 2 rakaat di sebelahnya ya makam Ibrahim ya. Yang keempat, sa'i. Aslinya sa'i itu adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah ya. Berjalan Bukit Sofa ke Marwah ya. Nanti saya terangkan di sini ada syarat-syarat sa'i. Melakukan berjalan sa'i secara keseluruhan dan tidak boleh ada yang tersisa. Kaki hendaknya menempel pada Bukit Sofa maupun Marwah ya. Karena Rasulullah SAW mengerjakan begitu. 2, melalui dari Sofa ke Marwah ya, yang sah dan baik ya. Terus sa'i tersebut ya, melakukan sa'i sesudah tawaf yang sah dan baik, melakukan sa'i 7 kali, jangan lupa ya, 7 kali ya, dilakukan bersama-sama berjalan dari Sofa ke Marwah ya. Itulah adalah sa'i. Coba dilihat anak-anak gambar sa'i, yaitu anak-anak berjalan 7 kali dengan lari, tidak lari kencang ya anak ya, lari kecil ya, itu namanya sa'i ya. Tidak lari yang kencang itu bukan sa'i anak ya, itu lari kecil ya. 7 kali syaratnya ya, dimulai dari Sofa, diakhiri dari ke Marwah ya. Itu syaratnya rukunnya haji, yaitu sa'i. Coba dilihat sendiri gambarnya, itu besok anak-anak kalau sudah haji sudah tahu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul itu berasal dari kata halal yang berarti halal. Tahallul bermakna menjadi boleh ya, dihalalkan atau menghalalkan beberapa larangan. Dalam istilah fikih, tahallul berarti keluar dari keadaan ihram karena telah selesai menjalankan amalan ibadah haji ya. Itu adalah syaratnya menggunting beberapa sehelai rambut, yaitu saling sedikit 3 helai ya. Syaratnya tahallul memotong rambut, itu syaratnya haji ya, harus dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakan hajinya tidak sah ya. Laki-laki disunahkan mencukur habis, kalau laki-laki habis dihabiskan semua anak-anak. Kalau perempuan hanya syaratnya boleh 3 helai ya.
itu tahallul ya. Oke, selanjutnya anak-anak coba dilihat, ini yang laki-laki, gambar tahallul mencukur rambut. Gimana tadi, kalau laki-laki harus dihabiskan, kalau perempuan syaratnya boleh 3 helai ya, paling sedikit 3 helai, 5 gak apa-apa, 10 gak apa. Oke, selanjutnya yang terakhir tertib itu tegasnya urut. Anak-anak kalau melaksanakan ibadah haji, kalau tidak urut ya, rukunya tidak urut, itu tidak sah. Tadi 1 apa? Pakai baju ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang 6 tertib. Tegese urut, harus dilaksanakan semua. Kalau salah satu tinggalnya, hajinya tidak sah. Nah, itu anak-anak ya. Sekarang wajib haji yaitu melakukan beberapa aktivitas yang diperintahkan pada saat berhaji. Aktivitas tersebut ada yang tidak dikerjakan karena lupa, ya menggantinya dengan bayar dam. Mungkin anak tadi saya terangkan dam itu apa, bayar denda anak-anak ya. Mungkin salah satu tidak melaksanakan sa'i karena kondisinya tidak memungkinkan, ini harus membayar dam atau denda. Berupa apa Bu Saro? Yaitu unta, tahu kambing berapa. Nanti ada aturannya sendiri. Nah, itu wajib haji ya nak. Oke, selanjutnya anak-anak, sebelum Bu Saro akhiri, mungkin anak-anak bisa meresapi ya apa yang telah diterangkan Bu Saro, betul-betul didengarkan anak ya, tentang tadi ibadah haji. Ini penting sekali anak-anak ya, tentang ibadah haji. Ditelaah ya anak ya, betul-betul didengarkan berulang-ulang supaya anak-anak bisa ya. Di sini sebelum Bu Saro akhiri, di sini Bu Saro ngasih tugas ya. Coba didengarkan Bu Saro, tugasnya kerjakan soal LKS halaman 39. Nah, anak berapa? Halaman 39 ya, sampai 42. Itu adalah anak-anak tugasnya. Coba ya, nanti kalau sudah selesai dikirimkan di wali kelas 5 masing-masing, dikerjakan di LKS. Oke anak-anak ya. Sebelum Bu Saro akhiri, Bu Saro pesan kepada anak-anak kelas 5 semua anak-anak ya, tolong ya, kewajibannya harus dikerjakan ya, sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan salah satunya, itu wajib. Yang kedua yaitu istiqomahnya sholat duha. Itu saja yang Bu Saro sampaikan. Bu Saro akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.